Hai guys, balik lagi di channel Cooking with Deo. Hari ini aku akan membuat Japanese milk bread. Ini rasanya benar-benar enak banget, rotinya lembut dan cocok banget untuk ide bisnis kalian. Dan yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja ditonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton! Bahan yang perlu disiapkan 230 gram tepung protein tinggi, 30 gram tepung protein sedang, kemudian 30 gram gula pasir, 3 gram garam, 3 gram ragi, 20 gram whipping cream cair, kemudian ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai adonannya itu tercampur semua dengan rata atau sampai kalis. Setelah bahan keringnya tercampur dengan rata, kemudian ini aku tambahkan 140 gram susu UHT dingin. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit. Setelah adonannya tercampur semua dengan rata, sudah kali seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Kemudian ini kita tambahkan 30 gram margarin atau mentega. Kemudian kita mixer kembali hingga adonannya kalis elastis. Nah, setelah adonannya sudah menyatu di tengah seperti ini, sekarang kita coba cek apakah sudah kalis elastis atau belum. Nah, jika adonannya masih seperti ini, gampang robek, itu artinya belum kalis elastis ya. Ini akan kita mixer lagi.
sekitar 5-10 menit. Setelah beberapa menit ini kita cek kembali, kita ambil adonannya sedikit. Jika ditarik seperti ini adonannya tidak gampang robek, itu artinya ini adonannya sudah cukup, sudah kalis elastis. Kemudian ini kita ambil semua adonannya. Kemudian ini kita timbang terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 4 bagian sama rata beratnya. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, ini aku kasih warna hijau terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti ada 4 warna yang berbeda. Nah ini kita tuangkan pewarnanya sedikit saja, jangan terlalu bold warnanya, jangan terlalu tebal. Nah setelah dituang seperti ini, kita ratakan, kita gilas, kita uleni sampai semuanya itu warnanya tercampur dengan rata. Setelah warna hijaunya sudah rata, ini kita bulatkan, kita rounding, dan adonan yang lainnya kita tutup pakai plastik supaya adonannya tidak mengering. Untuk warna yang keduanya, ini aku pakai warna pink. Nah untuk kalian itu tergantung selera masing-masing aja, yang penting 4 warna berbeda ya. Setelah itu ini kita ulangi lagi, lakukan hal yang sama. Kita uleni sampai semua warnanya ini tercampur dengan rata. Setelah adonannya semuanya sudah selesai kita warnain dan kita ulangi seperti ini. Kemudian ini kita tutup adonannya hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini seperti ini ya. Jadi besar adonannya. Kita kempiskan seperti ini supaya udara yang di dalamnya yang terperangkap itu bisa keluar. Kemudian ambil satu adonan. Ini kita potong menjadi 4 bagian sama rata. Untuk adonan yang lainnya, ini kita tutup supaya tidak mengering. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, ini kita rounding.
Kemudian lakukan hal yang sama untuk warna yang lainnya. Kita bagi lagi menjadi 4 bagian, kemudian kita rounding lagi. Setelah semuanya di rounding, ambil adonan pertama yang pertama kali kita rounding tadi. Kemudian ini kita kempiskan seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, ini kita isi dengan selai. Nah, selainya itu tergantung selera kalian masing-masing. Nah, untuk saya ini saya kasih selai stroberi. Jadi kita isi di tengahnya seperti ini. Selainya bisa dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya. Kemudian ini kita tutup seperti ini. Kita jepit supaya selainya itu tidak bocor. Kemudian kita rounding lagi agar lebih rapi. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam loyang. Ini loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20. Untuk loyangnya jangan lupa ini dialasi dengan baking paper supaya nanti lebih gampang mengeluarkan adonannya. Kemudian ini kita tata di dalam loyang ya, kita tata seperti ini. Ini menjadi 16 bagian ya teman-teman. Lakukan hal yang sama. Masukkan selainya ke dalam adonan. Untuk selainya ini aku kasih selai stroberi dan selai coklat.
Setelah semuanya kita isi dengan selai, kita tata di dalam loyang seperti ini. Kemudian ini kita olesi dengan susu evaporasi. Setelah diolesi susu evaporasi, ini kita diamkan 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kita tutup. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini kita buka. Nah, untuk atasnya tadi aku olesi dengan tepung terigu. Jadi tadi baterainya itu habis, jadi nggak kerekam, mohon maaf. Nah, setelah itu ini akan aku ovennya sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 25 menit. Nah, ini kita oven dengan suhu 140 derajat. Ini harus suhu rendah, api atas bawah. Kemudian ini aku oven selama kurang lebih 35 sampai 40 menit. Jadi harus suhu rendah agar atasnya itu tidak terlalu gosong atau tidak terlalu coklat. Nah, setelah waktunya habis, nah ini kita lihat ini udah matang. Nah, setelah agak dingin, ini kita tinggal tarik aja di baking papernya, ini kita angkat, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah atau ke dalam piring. Nah, teman-teman, ini bisa kalian lihat udah jadi, warnanya cantik, tetapi ini suhunya kemungkinan tadi terlalu tinggi, jadi harus direndahin lagi. Kenali oven masing-masing ya, karena ini terlalu gelap warnanya. Seharusnya itu tidak gelap seperti ini, tapi nggak apa-apa, masih belajar. Nah, sekarang ini akan aku sobek. Kita lihat seratnya seperti apa. Nah, bisa kalian lihat ya, ini seratnya benar-benar bagus banget. Dan rotinya pun sangat lembut, sangat gampang banget disobeknya. Nah, ini isiannya juga banyak banget, benar-benar lembut. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, langsung aja di subscribe. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.